Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ali Mukhtar ngabalin. Akhirnya berjumpa dengan Roy Suryo. Pasti seru nih. Udah kagak usah lama-lama, langsung kita simak aja nih perbincangan Ali Mukhtar Ngabalin dan juga Roy Suryo. Let's go. Assalamualaikum Bang Ngabalin, apa kabar Bang? Nah, nih mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya semua. Ya, Assalamualaikum. Mas Roy, gini. Polda menegaskan bahwa hasil lab 4 dari Bareskrim kemarin itu akan dijadikan dasar pertimbangan untuk proses penyelidikan kasus Anda yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sementara posisi Anda menolak hasil lab 4 itu. Iya. Gimana posisi Anda sekarang kalau membaca polisi saja sedemikian? Artinya begini, tolong semua itu sesuai dengan aturan dan regulasi baik-baik ya. Sesuai dengan KUHP ya, tentang kitab undang-undang untuk acara pidana, dan juga tentang Perkap, peraturan Kapolri. Yang ada di Bareskrim kemarin itu baru dalam tahap pendumas ya. Kemudian walaupun sudah berlanjut, itu baru dalam tahap penyelidikan. Kalau penyelidikan, ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya, ya harus diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa, apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan Perkap, peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Sri Murtiningsih. Tapi sampai sekarang proses untuk mengulang lagi uji forensik terhadap ijazah itu nggak terjadi. Itu kan kita usulkan kemarin atau kita minta ya itu karena kita menulis kepada Irwasum, kepada Wasisdik, kepada Kapolri, tembusannya juga kepada Wakapolri sampai kepada Kompolnas ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Polri ini objektif atau enggak? Karena kan sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya bahwa dulu ketika kasus Yosua, Brigadir Yosua itu katanya Polri itu tembak-tembakan. Tapi setelah diuji lagi, diulangi lagi ekshumasi, ternyata kan tidak. Berarti kan tidak bisa dikatakan itu pasti benar. Bang Ngabalin, posisi Mas Roy tetap sama dengan pendiriannya. Menurut Anda ini hasil lab 4-nya itu sudah tidak terbantahkan atau masih ada celah di sini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Dr. Roy, terima kasih. Siap, Prof. Semua rakyat Indonesia tahu bahwa laboratorium forensik itu adalah institusi dan fasilitas yang melakukan pemeriksaan atas bukti fisik dari satu peristiwa pidana. Itu dulu. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam melakukan laboratorium forensik itu, dia menjadi sesuatu yang memang untuk dan atas nama institusi harus dipublikasikan karena yang terjadi itu adalah pemeriksaan terhadap fisik ijazah yang dibicarakan. Nah, betul. Dalam poin inilah maka bahwa urusannya nanti teman-teman itu mau terima atau tidak, tetapi Mabes Polri dalam hal ini ya teman-teman itu bisa melakukan apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Kalau ini yang menjadi pegangan, maka kemudian sekarang kan diumumkan oleh Mabes Polri terkait dengan hasil uji labor. Makanya istilahnya uji laboratorium forensik. Karena apa? Menyangkut fisik dari peristiwa pidana itu. Sehingga menurut Anda tidak akan mungkin bisa diulang lagi pengujian itu? Tentu saja bahwa ada mekanisme, ada regulasi yang mengatur terkait mengenai ijazah ini. Apakah itu terkait dengan peraturan keputusan Kapolri-nya sendiri, ataukah peraturan yang mengatur tentang laboratoriumnya? Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional. Karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Itu kan institusi negara. Jadi saya kira dalam posisi inilah saya, kemudian
Dr. Roy Suryo, Kompas TV punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap proses-proses yang sedang berjalan. Jangan juga nanti kita itu membuat masyarakat tidak punya percaya kepada institusi negara. Menurut saya itu tidak terlalu bagus dalam kehidupan demokrasi. Sekarang kan prosesnya nih Mas Roy, Anda di Mapolda itu sedang proses penyelidikan. Ditambah lagi polisi menyebutkan pernyataan. Penyelidikannya saya belum loh. Karena baru dalam tahap kemarin itu kita diundang untuk klarifikasi. Yang Anda masih pertanyakan itu tadi. Oke, terlepas dari itu. Tapi sekarang pertanyaan saya, dengan data tadi, uji forensik seperti apa lagi yang Anda inginkan? Detailnya yang Anda butuhkan itu apa? Jadi saya menghormati ya statement dari Profesor Dr. Ngabalin ini. Ini kita sama-sama satu alma mater soalnya. Itu sangat bijak sore hari ini. Ya, itu mungkin berkaitan dengan hari ini adalah puncaknya haji, Prof. Ya, jadi kita hormati puncak haji ketika sebagian besar umat Islam itu lagi menunaikan puncaknya haji di Padang Arafah. Artinya ya kita mencoba bicara sejujur-jujurnya. Ya, sebaik-baiknya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kembali ke pertanyaan begini. Jadi artinya apa? Ya, proses yang ada di lapor itu betul bahwa lapor itu lapornya sudah gold standard. Tapi kan tidak terlepas kemungkinan bahwa ada kelalaian manusia atau ada kealpaan manusia. Contohnya, mereka tidak mengumumkan, Mas Tifal dan pemirsa Kompas TV, uji pembandingnya itu dengan mana-mana saja. Biasanya kalau dengan banding itu identik, itu harus disebutkan pembandingnya otentik atau tidak. Lah yang dibilang kemarin ke teman-teman seangkatan, uji kertas, uji itu. Mana? Identitasnya mana? Kan nggak ada. Saya beri contoh kepada Mabes Polri ya, karena dulu juga saya pernah memberikan materi di mereka dulu ketika di Cisilek, ketika di Pusiden. Semua itu harus dilakukan standar dengan SOP. Jadi misalnya uji pembandingnya disebutkan itu milik siapa sehingga kita tahu uji pembandingnya kalau yang saya lakukan kemarin persis yang sempat Mabes Polri, identik atau tidak dengan Fronojiwo 1115, 1116 Almarhum Hari Mulyono, 1117 Srimurti Ningsih, dan ternyata tiga ini identik, benar-benar identik skrip gitu. Sedangkan yang 1120 tidak. Jadi saya mohon Mabes Polri terbukalah secara ilmu pengetahuan, terbukalah secara moral dan hatinya, ya gitu, untuk kemudian melakukan sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Abalin, karena kan posisinya karena itulah kemudian Mas Roy dan teman-teman TPUA meminta gelar perkara khusus itu untuk mengulang lagi hasil lapor itu. Menurut Anda masuk akal kalau mendengar alasan tadi? Begini. Yang diumumkan oleh Mabes Polri dan Laboratorium Forensik itu bukan institusi pengadilan, bukan mengadili orang, bukan mengadili tentang ijazahnya di situ. Itu sebabnya kenapa Polda itu menjadikan barang itu sebagai barang bukti untuk dibawa dalam proses pengaduan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Presiden ke-7 di Mabes Polri. Karena urusannya kan semua nanti di pengadilan. Kalau di Polda Metro Jaya itu polisinya mengumpulkan bahan-bahan bukti-bukti yang kuat, kemudian ini bisa dilanjutkan di pengadilan itu tempatnya. Bahwa sekarang Mabes Polri mengumumkan dari hasil laboratorium forensik, kemudian menjelaskan seperti yang mereka sampaikan, udah sampai aja di situ dulu, sampai aja dulu di situ. Karena untuk bisa menentukan teman-teman itu bersalah atau tidak itu kan nanti masih ada prosesnya. Tempatnya di pengadilan. Iya kan, itu logika yang harus dibangun untuk masyarakat itu mengerti tentang proses ini sedang berjalan. Karena kita tidak bisa ngotot-ngototan. Republik ini kan ada regulasi yang mengatur untuk orang bisa mengerti terhadap satu perkara. Gitu loh. Satu hal lagi untuk masing-masing, singkat saja. Ucapan Anda di podcast, kemudian unggahan-unggahan di media sosial itu juga jadi bahan pertimbangan bagi polisi di Mapolda atas laporan itu. Menurut Anda? Ya nggak apa-apa, terserah jadi bahan pertimbangan. Satu lagi mumpung sah-sah saja menurut Anda kalau dipakai. ketemu senior saya Pak Ngabalin ya gitu. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Qur'an bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena ada itulah data begitu. ke saya, Bang.
Dengar dulu, dengar. Ini hal Tadi yang Mas suci Roy loh Bang Abalin. Mas Roy ngomong, saya dengar. Jadi kalau saya dengar, saya ngomong, Anda dengar. Siap. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun. Berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini Ya. biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran Bang Abalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Oke, Bang Abalin, terima kasih. Bang Abalin, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Ya begitulah. Adem ya kan. Tapi ujung-ujungnya tuh kalau diterusin bakal ramai itu. Bagaimana menurut sahabat-sahabat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.